Baik, Romo Ari, Romo Manaik, dan Bapak Ibu Saudara studi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore semua. Saya senang sekali bisa hadir di Gereja Maria Kusuma Karmel Meruya ini untuk memimpin misa, karena program dari Dekanat Barat 2 adalah tukar mimbar, yaitu dalam rangka novena Roh Kudus, sehingga yang tugas di Gereja Maria Kusuma Karmel pada novena Roh Kudus hari yang kedua ini adalah dari Paroki Kedoya untuk hadir dan memimpin misa novena Roh Kudus hari yang kedua ini. Dan kita semua merenungkan, yaitu tema novena Roh Kudus hari yang kedua ini adalah Roh Kudus membebaskan dari kekhawatiran hidup. Kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan membimbing menuntun kita. Tuhan memberikan karunia Roh Kudus-Nya untuk kita semua, dan kita dimampukan untuk bisa mengatasi semua pergumulan, tantangan, persoalan-persoalan kehidupan kita. Dan terutama adalah bagaimana kita diberikan damai sejahteranya, sukacitanya. Tetapi sesungguhnya kita dibebaskan dari segala ketakutan, segala kekhawatiran yang ada di dalam persatuan kita dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa setiap orang mempunyai masalah dalam kehidupan. Setiap orang mempunyai persoalan dalam kehidupan, bahkan penderitaan, sakit, penyakit. Orang menangis dan meratap, dan manusia mengalami semuanya itu. Sehingga kadang orang bertanya, mengapa ada penderitaan? Mengapa ada penderitaan? Jadi manusia ditantang dalam kehidupan ini, mendapatkan cobaan dengan ujian-ujian kehidupan ini. Bahkan orang yang melakukan kebenaran akan lebih banyak mendapat cobaan. Orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kadang bukan kemudahan yang harus didapatkan, tetapi tantangan dan kesulitan. Tapi itulah kehidupan. Kehidupan, yaitu bahwa ketika orang tenggelam di dalam penderitaan dan tidak mampu mengatasinya, akan menimbulkan banyak kekhawatiran di dalam kehidupan ini tentang apa yang menimpanya, yang sulit untuk diatasinya. Bahkan orang banyak khawatir tentang masa depannya yang tidak pasti. Ada kekhawatiran tentang kehidupan ini, tentang masa depan yang tidak pasti. Bapak, Ibu, Saudara, studi yang terkasih, orang yang tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan akan sanggup menghadapi cobaan dan salib kehidupan ini. Orang yang tetap mempunyai iman dan pengharapan akan Tuhan akan sanggup menerima semuanya, mengatasi semuanya, dan tetap bisa bersukacita. Dan orang yang diterangi oleh Roh Kudus-Nya akan tetap bersukacita meskipun di tengah badai, karena mendapatkan penghiburan yang datang dari Tuhan. Jadi saudara terkasih, orang yang percaya akan kasih Tuhan yang menyertainya akan selalu melangkah dengan optimis, tanpa khawatir, tanpa takut tentang masa depan, karena yakin Tuhanlah yang menuntunnya dengan kasih-Nya. Jadi saudara yang terkasih, kita diajak janganlah khawatir akan hidup ini, akan masa depan kita. Dan itu juga yang sering Yesus pesankan kepada kita, jangan khawatir akan hari esok, akan apa yang kamu pakai, kamu makan, dan Tuhan mencukupkan sesungguhnya untuk kita semua. Yesus akan menyertai, Yesus akan menuntun langkah hidup kita sampai selama-lamanya. Dan bukan hanya itu, Yesus berdoa dalam Injil hari ini, Yesus berdoa untuk kita. Yesus berdoa bagi pengikutnya, dan dalam doanya Yesus menyebutkan, yaitu supaya kita tinggal di dalam Dia.
supaya kita ada di dalam Dia, supaya kita bersama-sama dengan Dia, supaya di mana Dia berada, kita ada bersama-sama dengan Dia, dan supaya kasih-Nya ada di dalam kita. Kasih-Nya melingkupi kehidupan kita, kasih-Nya menuntun menyertai selalu perjalanan kehidupan kita. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita. Dia selalu hadir, menyertai dan kehendaknya supaya kita berbahagia, kita selamat, dan kita ada selalu dalam persekutuan dengan Dia, dengan kasih-Nya yang dinyatakannya dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara yang terkasih, kita sungguh menyadari bahwa Tuhan menyertai kita selama-lamanya, dan Ia mengutus Roh Kudus-Nya untuk kita, dan akhirnya bahwa Roh Kudus yang menolong kita dalam kehidupan ini, di tengah berbagai tantangan, pencobaan kehidupan yang kita hadapi, dan kita pun bisa melewati semuanya itu tanpa takut, khawatir, ataupun menyerah, putus asa, tapi ada sukacita dan damai yang melingkupi hati dan kehidupan kita. Jadi mari kita memohon kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Jadi dengan novena Roh Kudus ini, mari kita berdoa dengan mantap supaya Roh Kudus menjiwai diri dan kehidupan kita. Supaya Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Bapa sendiri, Roh Yesus itu sendiri menjiwai kehidupan kita, menjiwai selalu langkah hidup kita, sehingga ya kita mampu dilepaskan dari segala kekhawatiran, kecemasan akan kehidupan kita, dan kita yakin bahwa Roh Kudus memampukan kita juga untuk mewartakan kasih-Nya bagi dunia, sehingga ketika kita dijiwai oleh Roh Kudus, maka kita juga boleh mampu memanggil bagian dalam pembaharuan kehidupan dunia, membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kita dimampukan oleh Roh Kudus yang menolong, menopang kehidupan kita, terutama supaya kita juga membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan di sekitar kita, orang yang lemah, miskin, tak berdaya, yang membutuhkan pertolongan dari sesamanya, dan Roh Kudus memampukan kita untuk tergerak melalui panggilan hidup kita, supaya mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan juga bisa terbebas dari segala kekhawatiran kehidupan ini. Karena ketika orang mengalami kesulitan, penderitaan, kesusahan, tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupan, pasti mempunyai kekhawatiran. Dan bagaimana ketika orang lain bisa membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, maka disitulah kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita saling menopang, menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita selalu terbuka akan Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Bapa sendiri, dan biarkanlah Roh-Nya menjamah kita dan dunia untuk selalu menjadi baru. Kita penuh iman, dan karenanya kita tidak khawatir lagi akan hidup ini, akan masa depan kita. Saudara yang terkasih, saya akan menutup renungan saya ini. Saya akan izinkan saya menyanyikan satu lagu dengan judul Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan
naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita selalu terbukakan Roh Kudus yang membiarkan menjamah diri kehidupan kita, sehingga kita boleh dibebaskan dari segala kekhawatiran dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.